Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ibu Marianto selaku pengurus pengajian Al-Hijrah dan juga pengurus-pengurus yang lain. Yang saya hormati pula dan saya banggakan ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Hijrah. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Semoga yang hadir pada pagi hari ini Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Yang mau punya mantu segera dapat mantu, yang pengen usahanya baru segera diwujudkan Allah, yang sakit disembuhkan dan dimudahkan semua urusannya, urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Allahumma amin. Mohon maaf ibu-ibu, saya tadi itu di WA sama Bu Diah. Beliau ngendiko, Bu Ais nanti kalau sampai sana jam 9:30 langsung saja mulai. Jadi saya tadi itu yang terpikir itu, Bu, mohon maaf. Jadi disuruh sini langsung pegang mic. Nyun pangapunten ya Bu ya. Ibu-ibu, kemarin sebenarnya saya dikasih judul oleh Bu Dia itu makna Idul Adha. Saya pikir sudah qadha ya Bu ya, sudah lewat. Makanya saya matur, Bu, gimana kalau materinya kita ubah dengan mempelajari sejarah syariat kurban. Pripun Bu, siap nggih? Kita biar tahu sejarahnya sebenarnya seperti apa sih sejarah kurban itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika agama ini diturunkan ibu-ibu, maka disitulah ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ada syariat-syariat yang harus dijalankan oleh pengikutnya, terutama agama Islam, agama yang kita yakini, dan insya Allah inilah agama yang benar, Bu. Karena agama yang benar di sisi Allah adalah hanya Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap amal ibadah pun, Bu, tujuannya adalah ingin mencari ridho Allah, ingin mencari cinta Allah. Karena dengan cinta Allah, dengan ridho Allah, itulah ibu-ibu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita pengen surga ibu-ibu, ternyata kalau dibanding dengan amal ibadah kita, Bu, tidak ada apa-apanya, Bu. Surga yang Masya Allah, mala ainun ra'at wa udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdetik dalam hati, yang Masya Allah luar biasa, nggak bisa membayangkan seperti apa, Bu, karena tidak pernah terdetik dalam hati. Kalau ibu-ibu itu ditebus dengan ibadah kita, seperti apa ibadah kita?
Kadang ya aras-arasen nggih mboten. Kadang ya cepet-cepetan sholatnya nggih mboten. Kadang juga kurang ikhlas. Ini Bu, makanya Ibu, diharapkan ketaatan kita inilah, ketakwaan kita inilah yang bisa menghadirkan rasa cinta Allah terhadap kita. Sehingga pada akhirnya memasukkanlah Allah kita ke surganya. Ya, gitu ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, nanti mungkin saya sampai jam 10 tepat ya, karena nanti ada acara lagi melanjutkan yang lain, jadi langsung saja saya mulai topik ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, syariat kurban yang kita ketahui hari ini Ibu itu melalui 3 fase. Ya. Jadi bukan langsung ujuk-ujuk, tapi ternyata Ibu-ibu ini melalui 3 fase. Fase yang pertama Ibu-ibu dimulai pada masa Nabi Adam. Nabiullah Adam ini Ibu-ibu merupakan Rasul yang pertama kali, merupakan Nabi yang pertama kali diutus di muka bumi ini. Kalau kita berbicara tentang Nabi Adam Ibu-ibu, maka kita tidak bisa terlepas dari kisah beliau yang harus diturunkan dari surga ke dunia ini. Ibu yang dirahmati Allah, sebelum dunia ini Ibu ya dihuni oleh manusia, maka Allah mempercayakan khalifah di bumi itu adalah jin Bu. Jadi ada jin dulu yang menghuni dunia ini. Jin yang pertama kali namanya Sumiyah. Pernah dengar Bu ya? Laki-laki Bu, Sumiyah ya. Sumiyah ini Ibu diciptakan Allah, kemudian ditanya, "Wahai Sumiyah, apa yang kamu inginkan?" "Ya Allah, saya pingin bisa melihat tapi tidak bisa dilihat." Kayak gitu Bu. Saya bisa melihat tapi tidak bisa dilihat. Terus yang kedua apa? Yang kedua, saya pengen selalu muda terus, nggak tua Bu. Jadi jin-jin ini tidak pernah tua Bu wajahnya. Dikasih apa? Selalu muda oleh Allah. Dan nanti ya Allah, kalau kami ini meninggal maka minta dimakamkan di Bintang Suraya. Saya nggak tahu Bu, Bintang Suraya itu seperti apa. Saya hanya membaca sejarah ya Bu ya, membaca kisah. Semuanya itu dikabulkan oleh Allah Bu. Akhirnya diturunkanlah Sumiyah ke muka bumi, kemudian beranak pinak. Untuk istrinya di sini tidak ada kisahnya Bu. Yang jelas Sumiyah ini diturunkan ke muka bumi, kemudian beranak pinak, dan juga akhirnya Ibu, jin inilah kemudian yang menghuni bumi pertama kali. Tapi ternyata Ibu, apa yang terjadi? Ternyata jin ini membuat kerusakan. Bahkan terjadi pertumpahan darah dan juga melakukan kerusakan di muka bumi. Akhirnya Ibu, malaikat diutus oleh Allah untuk menumpas jin ini Bu. Ada yang dipenjarakan, ada dibuang di laut, ada dibuang di gunung-gunung kayak gitu Bu. Ketika malaikat menemui jin-jin yang melakukan kerusakan di muka bumi itu Ibu, akhirnya diturunkanlah malaikat untuk menumpasnya. Tapi memang jin ini tidak langsung mati Ibu, karena memang jin ini adalah usianya nanti panjangkan sampai kapan Bu? Hari kiamat. Lah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika malaikat ini Ibu menumpas jin ini, ada anakan jin kecil gitu. Kemudian anakan jin kecil ini diambil oleh malaikat, dibawa ke langit sana, ke surga Ibu. Setelah ke surga Ibu, karena lingkungannya itu para malaikat yang semuanya melakukan ketaatan kepada Allah, maka jin ini perilakunya ya seperti malaikat Ibu, taat kepada Allah. Sampai akhirnya Ibu, Allah mengabarkan bahwa akan menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk menggantikan posisi jin tadi Bu. Malaikat tidak setuju Bu. Ya Allah, kenapa Engkau mau membuat makhluk yang namanya manusia?
Bukankah nanti akan membuat kerusakan di muka bumi lagi seperti yang terjadi pada masa lalu? Allah menjawab, aku lebih tahu. Nah gitu Bu. Akhirnya singkat cerita ibu-ibu, diciptakanlah Adam. Ibu-ibu, ketika Adam ini diciptakan ibu-ibu, ketika itu Allah menyuruh malaikat Mikail suruh mengambil tanah di bumi. Ternyata ibu-ibu, tanah yang di bumi ini ketika diambil tidak mau, memberontak. Akhirnya diutuslah malaikat maut. Kalau malaikat maut itu di sini disebut siapa Bu? Malaikat sinten? Israel. Kalau malaikat Israel itu sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada namanya segitu ya Bu ya. Konon ini adalah Bani Israel yang menamakan. Tapi kalau di Quran ibu, malakul maut, malaikat maut. Ketika malaikat ini mengambil tanah di bumi ibu, kemudian tanah yang diambil itu tidak bisa menolak, ya. Karena memang dia ini termasuk tegas, kejam atau tegas gitu ya Bu ya. Akhirnya malaikat ini ibu mengambil tanah di semua penjuru bumi ini. Ada yang dari barat, ada yang dari timur, ada yang dari selatan, ada yang dari utara. Semuanya diambil Bu, merata. Nah, tanah yang diambil ini ibu-ibu warnanya beda-beda. Sehingga ketika disatukan menjadi satu ibu-ibu, dibentuklah patung Adam Bu. Dibentuklah patung Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian patung ini dibiarkan selama 40 tahun. Wujudnya seperti patung. Setelah 40 tahun ibu-ibu, jin tadi yang namanya Azazil. Jadi Bu, anak jin tadi namanya siapa Bu? Azazil. Itu kemudian masuk di hidungnya Adam. Keluar, ini makhluk apa ini kok penuh dengan lubang gitu Bu. Jin tadi bilang gitu. Makhluk ini berarti lemah dia. Karena apa? Ada lubang-lubangnya, hidungnya ada lubangnya, mulutnya ada lubangnya, bawahnya juga ada lubangnya, telinga lubangnya. Berarti ini sangat mudah untuk dirusak, diganggu. Kalau seandainya nanti diserahkan sama saya makhluk ini, maka aku akan mudah untuk menghancurkannya. Gitu Bu. Setelah 40 tahun ibu-ibu, ternyata betul Allah meniupkan ruhnya, kemudian Adam ini ibu setelah ditiupkan, nyawanya belum sampai di kaki ibu, nyawanya baru di dada, itu sudah mau bangun Bu Adam ini. Wajing, bersin. Ini ibu yang menunjukkan bahwa ketergesa-gesaan kita ini warisan dari Adam. Ketika nyawanya belum sampai kaki ibu, dia sudah mau bangun. Akhirnya setelah sampai kaki ibu, bangunlah Adam. Kisahnya singkat saja ibu, setelah Adam dibentuk dan juga hidup, dikasih nyawa, kemudian jin dan juga malaikat bersujud sebagai sujud penghormatan, bukan penghambaan ya Bu ya. Penghormatan beda, sujudnya sujud penghormatan. Malaikat mau ibu-ibu, kemudian ternyata jin ini tidak mau. Dia sebelum diturunkan jadi di bumi itu jin Bu. Nanti setelah dia bangkang, dia baru disebut sebagai iblis ya. Setelah itu ibu-ibu ternyata dia nggak mau, kemudian dia merasa dengki. Inilah ibu-ibu penyakit pertama yang ada di surga. Apa Bu? Dengki. Makanya ibu-ibu, dengki ini adalah penyakit yang Masya Allah tidak ustadz, tidak ustazah, tidak guru, tidak dokter, tidak siapapun ibu-ibu akan terjangkiti penyakit ini, penyakit dengki. Makanya ibu-ibu ketika ada tanda-tanda di hati kita, ketika melihat orang lain ibu-ibu, ketika melihat seseorang, saudara kita atau mungkin tetangga kita atau sahabat kita mendapatkan nikmat, kok hati kita merasa tidak nyaman Bu,
itu tanda-tanda ada bibit-bibit dengki di hati kita. Setelah itu ibu-ibu, karena dia tidak mau taat sama Allah, alasannya dia terbuat dari tanah ya Allah, tapi saya dari api, lebih mulia saya ya Allah. Akhirnya ibu-ibu diturunkanlah siapa? Iblis ini dari surga. Setelah itu dia selalu ngincer Adam. Bagaimana Adam juga bisa diturunkan dari surga? Dia merasa nggak rela ibu-ibu. Inilah ibu-ibu memang skenario Allah, bahwa Allah itu memang pengen menciptakan Adam menjadi khalifah di bumi, menjadi wakil Allah di bumi untuk mengurus bumi. Jadi ibu, setiap apapun rencana Allah itu ada skenario-nya Bu, ada urut-urutannya. Kita pun kadang begitu Bu. Kalau Allah menghendaki sesuatu terhadap kita ibu-ibu, maka kadang ada skenario Allah yang kadang kita tidak pahami itu Bu. Nanti tahunya setelah di belakang, oh ini toh hikmahnya gitu. Singkat cerita ibu-ibu, Adam iblis diturunkan, kemudian selalu digoda oleh iblis ini. Allah, wahai Adam, ketika kamu di surga, janganlah kamu makan apapun selain buah khuldi, ya gitu Bu ya. Tapi sebelum itu ibu-ibu, Adam itu ketika di surga sendiri itu kesepian Bu, kesana kemari gitu ya Bu ya, merasa ya. Kemudian ketika Adam tidur ibu-ibu, diambillah tulang rusuk yang kiri, yang paling dekat dengan jantung. Diambillah, kemudian dari tulang rusuk kiri inilah ibu-ibu diciptakanlah Hawa. Karena dari tulang rusuk kiri yang paling bengkok Bu, maka kita ini wanita kan agak susah Bu, ya enggak? Wanita itu Bu, nak diluruske ya nyeklek, kalau tidak diluruske ya tetap bengkok. Yaitu saya sadari juga Bu. Kita ini kalau salah diingatkan suami, maaf ya Bu ya, kalau mengingatkannya nggak pas, ibu-ibu tuh sakit hati mboten. Walaupun kita salah loh Bu. Makanya cara apa ya Bu ya, cara berkomunikasi dengan wanita itu memang nggak mudah Bu, karena dia memang terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya Nabi mengingatkan, kalau dia dibiarkan terus maka akan tetap bengkok. Tapi dia harus diluruskan, tapi hati-hati. Itulah kita Bu. Betul Bu, saya juga menyadari itu. Akhirnya ibu-ibu, setelah Adam dan Hawa di surga, dipesan sama Allah, wahai Adam, janganlah kamu makan buah pohon khuldi ini. Perintahnya hanya tidak boleh makan Bu, tidak boleh makan buah. Itu kan perintah yang sebenarnya tidak berat ya Bu ya. Tetapi di sini ibu-ibu yang dilihat adalah bukan isi perintahnya, tapi esensi daripada perintah itu sendiri. Adam akhirnya ibu-ibu digoda nggak bisa. Yang bisa digoda ternyata siapa? Hawa. Dia bilang apa Bu setan? Wahai Hawa, kenapa kok kamu dilarang Allah makan buah itu? Karena itu adalah buah kekekalan. Khuldi itu kan khalidina, khalid ya Bu ya, dalam arti kan kekal. Itu buah yang bisa membuat kamu kekal di surga. Makanya Allah melarang kamu makan buah itu. Makanya kamu makan saja, ya gitu Bu. Akhirnya singkat cerita makanlah dan diturunkanlah ke surga. Diturunkannya ke bumi. Sesampai di bumi ibu-ibu, Adam ini konon diturunkan di daerah India Bu. Kemudian yang Hawa ibu-ibu turun di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah. Selama itu ibu-ibu, Adam dan Hawa itu keliling bumi ya Bu ya, maksudnya hidup sendiri Bu. Tidak ada siapapun, hanya dua orang ini saja. Tapi sudah ada pohon, sudah ada hewan Bu di situ. Tetapi bayangkan Bu, kalau kita hidup di satu desa saja, semuanya nggak ada orang. Bayangkan Bu, siang malam seorang Hawa yang dulunya di surga Bu, makan tinggal makan.
Tidak usah susah-susah masak. Ini Bu, harus nanam dulu, harus cari dulu, harus bersusah-susah. Inilah untuk menebus dosanya karena apa Bu? Maksiat kepada Allah, maka inilah selama di dunia ini seperti penjara. Makanya ada hadis ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya seorang mukmin. Apa-apa dibatasi, apa-apa serba susah. Nah, gitu ya Bu ya. Singkat cerita Ibu, selama 40 tahun ini ada merasa bersalah sekali Bu. Kemudian dia terinspirasi, dapat ilham dari Allah. Ilhamnya apa Ibu? Membaca doa apa Bu? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun Ibu, Adam yang dosanya hanya makan buah khuldi Bu, diturunkan ke bumi. Kemudian Adam bertobat kepada Allah selama 40 tahun memanjatkan doa ini. Makanya Ibu, kalau kita pernah salah, pernah dosa, pernah maksiat sama Allah, inilah doanya Bu. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni ya Allah, aku termasuk orang yang rugi. Ya Bu ya, dibaca setiap habis sholat. Karena dalam sehari tidak mungkin kita nggak melakukan maksiat. Mungkin dengan Allah, mungkin dengan suami, mungkin dengan anak, mungkin juga bisa pembantu, bisa tetangga, ya nggak Bu? Setelah ketemu Ibu, akhirnya beliau ini kemudian punya putra. Lah, konon Ibu, Nabi Adam ini putranya itu Ibu selalu kembar. Kembarnya Dampit. Ada riwayat yang mengatakan putranya 24. Tapi Ibu, saya lebih condong putranya yang 40 ya. Jadi putranya itu selalu kembar, laki perempuan gitu Ibu. Tetapi memang ada yang waktu itu tidak Dampit, yaitu namanya Nabi Sis ya gitu Bu. Jadi setelah bertemu Ibu, hamillah Hawa, kemudian lahirlah seorang putra kembar yang pertama, yaitu Habil dan siapa Bu? Siapa? Habil dulu Bu. Konon katanya Habil. Ada kisah Qabil tapi ada Habil. Saya membaca itu kisahnya Habil itu yang bareng. Habil itu pasangannya namanya siapa Bu? Labuda. Setelah itu lahir lagi Ibu Qabil. Pasangannya namanya Iklima. Iklima ini konon cantik sekali Bu. Ketika mereka sudah mulai dewasa Ibu, maka mulailah mereka tanda balik. Mereka mulai menyukai lawan jenis. Ketika mereka sudah mulai dewasa tadi Ibu, mereka berniat untuk menikah, maka syariat yang disampaikan oleh Nabi Adam adalah kawin boleh tapi harus silang. Yang Habil sama Iklima, yang Qabil sama Labuda. Ternyata Ibu Qabil tidak mau. Ini Bu, ini juga penyakit pertama kali yang ada di muka bumi, ternyata juga dengki juga. Inilah penyakitnya Qabil. Ibu, selanjutnya Nabi Adam minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana kok seperti ini gitu. Ini Qabil ngotot mau nikah sama Iklimah, padahal dia saudara kembarnya. Kalau Habil Ibu adalah seorang anak yang solih. Dia adalah orang yang selalu gemar hewan itu apa Bu? Beternak. Kalau Qabil Ibu seorang petani. Akhirnya Ibu Allah turunkan perintah kepada Adam, wahai Adam, kalau untuk menghadapi masalah ini, suruhlah mereka semua berkorban.
Ini Bu. Jadi pertama kali perintah kurban pada fase pertama adalah pada zaman Nabi Adam yang disyariatkan kepada kedua putra Adam yaitu Qabil dan Habil. Suruh dia berkorban, kalau nanti korbannya yang diterima Allah maka dialah yang akan mengawini Iklimah. Akhirnya ibu-ibu, dulu ibu-ibu kalau korban nggak seperti sekarang Bu, mudah sekali ya Bu ya kita ini. Kalau dia mau korban ibu-ibu, barang yang akan dikorbankan atau hewan yang akan dikorbankan itu harus naik gunung dulu. Dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian ibu-ibu di sana Habil membawa ternak yang paling gemuk. Kambing yang paling bagus itu Bu. Ini ya pelajaran buat kita ya Bu ya. Memang kalau kita korban ibu-ibu maka usahakan yang hewan yang terbaik. Karena memang untuk Allah ibu-ibu yang terbaik. Bahkan ibu-ibu para ulama itu mengatakan bahwa kalau seandainya pada waktu bulan Dzulhijjah itu ibu-ibu kita pas nggak punya uang, tapi kita itu punya jaminan bahwa seandainya hutang untuk beli kambing atau beli sapi itu duitnya hutang itu boleh, asal ada jaminan untuk membayar. Jadi kira-kira apalagi kalau punya piutang. Jadi di sini ada keringanan seperti itu, tapi asal ada jaminan dia bisa membayar. Saking pentingnya ibadah kurban ini. Singkat cerita ibu-ibu, Qabil membawa tanaman tapi yang paling jelek. Akhirnya ibu-ibu setelah itu dibawa ke gunung, datanglah api. Setelah itu ternyata api itu menyambar hewannya Habil. Dan tanam-tanamannya Qabil tadi tidak diambil Bu. Jadi dulu Bu kalau korban itu diterima atau enggak itu langsung bisa disaksikan. Kalau sekarang kita kan ya Bu ya ditunda nanti hari kiamat korban kita diterima atau enggak kita enggak tahu. Tapi kalau zaman dulu ibu-ibu langsung bisa dilihat karena yang disambar itulah berarti yang diterima oleh Allah. Akhirnya ibu-ibu ini ya Bu ya. Kalau saya baca ya suratnya ibu-ibu, surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada kaummu, kepada orang-orang Quraisy tentang kisah kedua putra Adam. Surat Al-Maidah ayat 27 ibu kalau mau melihat, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua yaitu Habil diterima Allah. Tapi yang Qabil tidak diterima. Maka Qabil berkata Bu, ngancam, qala la aqtulannak. Sungguh aku pasti membunuhmu. Karena dia tahu Bu, dia tidak bisa menikahi siapa Bu? Iklimah. Kemudian sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini Bu. Jadi Ibu, kalau kita korban itu yang sampai bukan darahnya, bukan hewannya, tapi ketakwaan kita Ibu. Jadi ketakwaan itu cirinya ya ikhlas Bu. Benar-benar kita itu beribadah itu ikhlas karena Allah. Karena apa Ibu? 3 syarat ibadah diterima. Ibu bisa dicatat mungkin. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah.
Innamal a'malu binniyat. Pahala itu, amal itu tergantung niat kita, Bu. Kalau niat kita korban hanya pengen dipuji orang lain, hanya pengen dilihat orang lain, hanya pengen didengar orang lain, maka ya sudah itu, Bu. Ketika nanti kita menghadap Allah, ya Allah dulu kan aku berkorban, tapi niatmu kan pengen dipuji tetanggamu, Bu, pengen didengar, dan itu sudah didengar, dan itu sudah dipuji karena sapimu sangat gemuk, misalnya, Bu, ya. Yang kedua, Ibu, ya, yang pertama tadi apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, Ibu, ketika kita melakukan ibadah, maka Ibu, ya, ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada contohnya, Bu. Oh, Rasulullah telah melakukan itu, kita ngikuti itu. Jadi ittiba Rasul. Yang ketiga, Ibu, hanya mengharap wajah Allah. Tidak ada yang lain selain apa, Bu? Mencari ridha Allah, hanya mengharap wajah Allah, Bu. Karena Ibu, besok pada hari kiamat, Ibu, bagi orang-orang yang masuk surga, Ibu, ada kenikmatan yang luar biasa, yang itu merupakan puncak kenikmatan, bisa melihat wajah Allah seperti kita melihat bulan purnama, Bu. Nggak ada penghalangnya. Wajah Allah seperti apa? Jangan dibayangkan sekarang. Karena menurut Imam Malik, Ibu, membayangkan wajah Allah itu bid'ah. Allah tidak seperti kita. Walaupun Allah punya tangan, punya wajah, punya mata, tapi, Bu, semuanya itu tidak seperti mata, wajah, dan tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah nanti yang apa, Bu, akan menampakkan dirinya besok pada hari kiamat. Itu pun hanya orang-orang yang masuk surga saja. Jadi Ibu, inilah kisah dari putra Adam dan Hawa. Pertama kali syariat kurban itu diturunkan ke muka bumi ini ketika pada masa putranya Qabil dan Habil. Kemudian yang kedua, Ibu, yang kedua adalah pada masa Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Ibu, Nabi Ibrahim ini, Ibu, ya. Kalau Nabi Ibrahim ini, Ibu, suratnya surat As-Saffat ayat 100 dulu, Bu. Saya mulai dari surat As-Saffat ayat 100, surat yang ke-37, Bu. Ayat 100. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu, Nabi Ibrahim ini, Ibu, pertama kali menikah dengan siapa, Bu? Siapa? Istrinya pertama? Sarah nopo Saroh? Kalau Indonesia Sarah. Kalau Arab Saroh, kan nggak ada ra, nggak ada tuh, Bu. Kalau panjenengan taksen ra gitu disalahkan, betul? Pasti ro gitu. Bilang ro aja disalahkan, Bu, tipis kurang tebal, ya enggak? Harus ro. Saroh, ya, Bu, ya. Kalau kita panggil kadang Siti Saroh. Kalau Siti itu sebenarnya ungkapan yang enggak pas, Bu. Sebenarnya Sayyidati. Sayyidati itu tuan putri. Nah, makanya sebenarnya Sayyidati Aisyah, Sayyidati Saroh, bukan Siti. Saya sendiri namanya Siti. Orang Indonesia kan Siti, Bu. Padahal itu singkatan dari Sayyidati. Ibu, beliau pertama kali menikah dengan Saroh ini di kota Babilonia, yaitu sekitar Irak situ. Kemudian Ibu, di situ dia memang ketika Nabi Ibrahim ini diutus, Ibu, memang ditentang oleh rajanya, namanya siapa, Bu? Namrud. Di muka bumi ini, Ibu, ada 4 raja yang sangat
terkenal di muka bumi. Yang dua beriman, yang dua tidak beriman. Pernah dengar mboten? Yang beriman itu dua. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi juga raja, Bu. Doanya apa, Bu? Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak dipunyai oleh orang ngomongnya kok jadi ketekuk-tekuk. Berikanlah aku kerajaan, ya Allah, kerajaan yang tidak dipunyai oleh seorang sebelumku maupun sesudahku. Itu kerajaannya Sulaiman. Kaya raya, kenapa, Bu? Karena ibu-ibu, dia punya pasukan tidak hanya manusia tetapi jin dan setan. Dan setan ini, Bu, kerjanya mengambil mutiara di dalam laut. Makanya kaya raya, Bu. Pasukannya tidak hanya manusia tetapi ada hewan dan manusia, bala tentaranya, Bu. Luar biasa. Makanya tidak ada raja yang bisa melebihi Sulaiman. Yang kedua, ibu-ibu, raja yang beriman itu adalah Zulkarnain. Pernah dengar? Di surat Al-Kahfi, Bu. Baca nanti kisahnya. Kemudian yang tidak beriman siapa? Dua. Tadi kan 4 ya, Bu, nggih? Yang 2 itu beriman, yang 2 tidak beriman. Yang tidak beriman, ibu-ibu, raja yang sangat terkenal di dunia ini pada masa itu adalah yang pertama Namrud. Inilah yang selalu mengancam Nabi Ibrahim, bahkan sempat membakar Nabi Ibrahim. Jadi dakwah Nabi Ibrahim di Babilonia itu, ibu-ibu, ditentang oleh siapa? Namrud ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Namrud ini, ibu-ibu, ya, ketika nggak usah saya ceritakan ya, Bu, nanti terlalu panjang. Singkat cerita, ibu-ibu, Namrud ini ketika habis membakar siapa, Bu? Nabi Ibrahim, akhirnya kan apinya dingin kan, Bu, nggak jadi dibakar. Itu, ibu-ibu, dia merasa merasa dipermalukan, ibu-ibu. Karena apa? Ketika dia tanya, wahai Ibrahim, siapa Tuhan? Ketika Namrud ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau aku nggak punya Tuhan, Tuhanku ya saya ini Tuhan. Kalau Tuhanmu siapa, wahai Ibrahim? Kenapa kok kamu nggak mau nyembah aku? Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ngambil tentara kemudian dibunuh, Bu. Ini tak biarkan hidup, ini tak biarkan mati. Kalau Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau kamu mengaku Tuhan, terbitkanlah dari barat. Saat itulah ibu-ibu dia merasa malu sekali. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar dan ternyata tidak bisa meninggal. Akhirnya ibu-ibu, saat itulah Allah membalas. Hanya dengan seekor nyamuk, Bu, Raja Namrud itu meninggal. Selama 3 hari, ibu-ibu, Adam kan dibakar selama berapa, Bu? 3 hari. 3 hari itu, ibu-ibu, ada nyamuk yang masuk di kepalanya, telinganya telinganya Namrud, Bu. Sehingga dari situlah akhirnya Namrud mati meninggal. Orang nggak beriman itu bukan wafat ya, Bu, ya. Kalau wafat itu khusus orang beriman. Ini, Bu, Namrud. Yang satu lagi, ibu-ibu, yang satu lagi adalah yang tidak beriman, namanya Bukhtun Nasr atau Bukhtun Nasr. Kalau di dalam sejarah Indonesia dulu, Bu, waktu SMA itu ada namanya Butkanezar. Pernah dengar? Butkanezar. Kalau Arabnya namanya Bukhtun Nasr. Ini merupakan raja, Bu, yang membakar orang-orang beriman dalam satu parit. Ashabul Ukhdud. Di dalam surat apa itu? Surat apa, Bu? Surat Al-Buruj. Nanti lihat, Bu, kisahnya ini. Siapa tadi? Bukhtun Nasr. Nah, ini, ibu, saya lanjutkan, ibu, ya. Setelah itu ibu, ya, Nabi Ibrahim, ibu, kemudian keluar dari mana? Dari Babilonia pindah ke mana? Palestina.
Bu, Palestina itu adalah negara para nabi, Bu. Hampir semua nabi itu dari sana, Bu. Tinggal di sana. Hanya ada nabi yang dari Arab itu 4. Ada yang tahu? Siapa nabi yang diutus di daerah Arab itu? Ada yang tahu nggak? Belum. Nabi yang dari Arab hanya 4 saja, Bu. Yang pertama adalah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Muhammad, ada yang namanya Madain Soleh, ya nggak? Di mana? Di Mekah kan? Yang sekarang Masya Allah mau dibuat tempat wisata. Padahal Nabi itu melarang, Bu. Kalau ada kuburan jangan dekati, bahkan lewat saja kita nggak boleh, Bu. Tempat-tempat yang dilaknat itu kita nggak boleh lewat di sana. Tapi ini Ibu, perkembangan zaman ya Bu ya, oleh Muhammad bin Salman, Bu. Ini mau dibangun tempat wisata, Madain Soleh. Jadi tadi Ibu siapa? Nabi Hud, kemudian Nabi Solih, Nabi Su'aib, sama Nabi Muhammad. 4 ini Bu yang dari Arab. Yang lainnya Ibu rata-rata adalah di Palestina. Makanya Ibu, keimanan orang Palestina hari ini Bu, lihat anak kecil yang tangannya buntung, yang luka parah, dia kayaknya Masya Allah ya Bu ya, kalah jauh dengan kita yang sudah tua aja kayak gini Bu. Imannya yazidu wayan kus, kadang naik kadang turun, ya enggak? Kayak gitu ya Bu ya. Akhirnya Ibu setelah di situ Ibu lama nggak punya putra, Bu. Nabi Ibrahim nggak punya putra ini, Bu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Ibu. Rabbi habli minas solihin. Ini Bu, surat As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang solih. Anugerah, Bu. Jadi Ibu jangan dianggap anak itu pemberian biasa saja. Anak itu anugerah, Bu. Kita lihat, Bu, tidak setiap orang itu dikasih Allah anak, Bu. Bahkan yang susah, Bu, Masya Allah, Bu ya. Berapa lama, Bu, berapa banyak usahanya, harus mengeluarkan uang, tenaga, pikiran, pengen punya anak ini, Bu. Makanya ketika kita punya anak, Bu, kadang ya gemes-gemes gimana gitu ya Bu ya. Nah orang duwe ki yo dipengini, nak duwe kok yo kadang nganyelke, nggih mboten. Makanya anak itu kan ada 4, Bu. Ada anak itu sebagai apa? Fitnah. Anak, Bu. Ada anak sebagai musuh. Fitnah itu gini, Bu. Setiap apa yang dilakukan, Bu, membuat resah, membuat jengkel orang tua. Ini ada anak seperti itu, Bu. Nabi ngendika kok seperti itu. Anak pertama sebagai apa tadi? Fitnah. Selalu membuat hati orang tua nggak nyaman. Yang kedua sebagai musuh, Bu. Nak ngomong mbek wong tuwa kira nanti akur. Debat terus. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Ada anak yang sebagai hiasan. Cantik, ganteng. Ya cuma itu aja, Bu. Tapi setiap perilakunya belum tentu menyenangkan orang tua. Tapi dia setiap orang memuji, Bu, putranya kok ganteng banget, putranya kok cantik banget. Hiasan. Yang keempat apa, Bu? Qurrata a'yun. Ini, Bu, yang kita harapkan. Makanya kan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini harapan kita seperti ini. Lah, Nabi Ibrahim Ibu, beliau Ibu pengen sekali punya anak sehingga berdoa dan doanya adalah Rabbi habli minas solihin. Ibu, karena pada masa itu di Palestina itu juga tidak memungkinkan bagi Ibrahim untuk melanjutkan dakwahnya, Ibu, maka dia ingin mencoba lebih jauh lagi dakwahnya.
Kemudian beliau ini pindah ke Mesir. Pindah ke mana, Bu? Mesir. Setelah masuk Mesir, Ibu-ibu, di sana itu ada kabar bahwa rajanya itu suka perempuan tuh apa, Bu, namanya? Playboy bahasa Inggrisnya. Nak Jogja ya wedoan gitu ya, Bu ya. Maaf. Kasar gitu. Ibu-ibu, kalau ada orang cantik itu akan diambil, akan dibuat pelampias nafsunya, kemudian suaminya dibunuh. Ketika Ibrahim masuk, Ibu-ibu, maka dia pesan, wahai Sarah, Sarah ini cantiknya luar biasa, Bu. Ketika saya membaca kisahnya, Ibu, kecantikan Sarah itu seperti kecantikan Hawa, Bu. Jadi cantik sekali Sarah ini. Kemudian Ibu-ibu, setelah masuk ternyata memang ada tentara-tentara khusus yang ditugaskan untuk mencari wanita untuk rajanya tadi. Betul. Setelah itu Ibu-ibu, Ibrahim berkata, wahai Sarah, nanti kalau kamu ditanya bilang kamu adalah saudara perempuanku. Kalau bilang suami, Bu, nanti dibunuh. Akhirnya masuklah Ibu-ibu, kemudian Ibrahim ditangkap, Sarah dibawa menghadap raja. Ketika sampai di depan raja, Ibu-ibu, langsung raja ini tanpa basa-basi, Bu. Langsung dia mau mengganggu Sarah. Sarah berdoa, Bu, di situ. Ya Allah, saya ini kesini mendampingi Rasulmu. Dan aku mengimani kerasulan Ibrahim. Mengimani, Bu. Dia percaya Ibrahim itu seorang utusan Allah. Maka selamatkan aku, ya Allah. Karena di tempat ini hanya Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Bahkan suamiku nggak mampu. Akhirnya Ibu-ibu, setelah dia berdoa seperti itu, raja tadi mau memegang tangannya, Bu. Kemudian tangannya stroke, Bu. Nggak bisa gerak. Kedua juga gitu diulangi, Bu. Waktu itu bilang, mintalah engkau kepada Tuhanmu agar aku disembuhkan. Nanti aku tidak mengganggumu lagi. Tapi Ibu-ibu, dia nggak bisa menahan syahwatnya ketika melihat kecantikan Sarah yang luar biasa. Akhirnya 2 kali sampai 3 kali, Bu. Sampai 3 kali dia stroke lagi. Sarah sudah, pokoknya nggak akan aku berdoa lagi gitu kan. Tapi dia merengek-rengek, Bu. Pokoknya kalau kamu mau berdoa untukku sehingga tanganku bisa digerakkan, nanti kamu boleh keluar dari Mesir dengan selamat gitu. Akhirnya betul Ibu-ibu, Sarah, ya Allah sembuhkan dia ya Allah. Akhirnya sembuh, Bu. Kemudian Ibu-ibu, setelah itu dia memanggil bala tentaranya, kemudian disuruhlah Sarah ini pulang, kemudian dihadiahi, Bu. Karena dia merasa tadi bisa disembuhkan, bilang sama tentaranya, ini kayaknya bukan manusia biasa, ini manusia setan katanya. Keluarkan dia dari Mesir, hadiahi dia seorang budak, kemudian dikasihlah Hajar, Bu. Ini kisahnya, Bu. Ternyata Hajar ini memang sudah rencana Allah, Bu. Hajar wanita yang luar biasa, Bu. Walaupun konon, Bu, Hajar ini adalah seorang yang kulitnya hitam, tapi dia wanita yang sangat solihah, Bu. Bahkan dia mengimani kerasulan Ibrahim, bahkan dia termasuk hamba sahaja yang sangat taat sekali. Hamba sahaja itu apa, Bu? Budak. Ibu-ibu tahu, budak itu ceritanya bagaimana kok bisa jadi budak? Ibu-ibu, budak itu adalah ketika ada 2 golongan perang, yang satu kalah, itu bala tentaranya itu jadi budak semua, termasuk wanitanya. Makanya budak itu nggak mesti jelek. Budak itu ada yang cantik-cantik. Lah ketika Nabi mengawini budaknya, siapa dulu namanya? Sofiyah binti Huyai itu kan juga dulunya kan kalah perang, Bu. Dijadikan istri Nabi. Nah, gitu ya, Bu ya. Ibu-ibu, singkat cerita Ibu-ibu akhirnya keluarlah dari Mesir kembali ke Palestina, dan sampai di Palestina Ibu-ibu kemudian Sarah itu merasa kasihan melihat Ibrahim, Bu. Namanya juga nggak punya anak ya, Bu ya. Itulah Ibu-ibu, makanya kalau punya anak, Bu ya, itu amanah, Bu ya. Mari kita bersabar. Pasti kesabaran kita akan berbuah.
Itu Bu, nggak ada diada-adakan, ada kadang menjengkelkan tadi ya Bu ya. Akhirnya Ibu Allah kabarkan, ini Bu, ayat yang selanjutnya Ibu ya. Fabasyirnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Ternyata Ibu ya, ada sini Allah punya rencana, kemudian karena melihat Ibrahim kelihatannya kesepian, Ibu akhirnya Sarah ini menyuruh Ibrahim untuk mengawini Hajar. Singkat cerita lahirlah Ismail Ibu. Setelah lahir ternyata mereka kan kelihatan bahagia gitu ya Bu ya. Sarah tidak tahan Bu. Dia cemburu Bu. Akhirnya karena cemburu supaya semuanya bisa jalan dengan baik Ibu, akhirnya Allah ilhamkan, Allah perintahkan Ibrahim untuk mengantarkan Ismail sama Hajar tadi dipindahkan ke Mekah. Dipindahkanlah ke sana Ibu, tanah yang tandus, tanah yang tidak ada berpenghuni siapapun, dan akhirnya Ibu setelah di sana Ibu Ibrahim itu mau ninggal itu gimana? Mau di sana itu tandus Bu. Akhirnya Ibrahim berdoa Bu. Doanya ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni askantu. Apa? Allahumma inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku biwadin wairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, lembah yang tidak ada makanan, inda baitikal muharram. Ini surat Ibrahim ayat 37 Bu. Yang dekat dengan rumah engkau. Ya, jadi Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah agar mereka bisa mendirikan salat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi, ya. Jadikanlah hati manusia, sebagian hati manusia condong kepada dia, menjenguk dia, mendatangi dia. Jadi tadi Bu, faj'al af'idatan minan nasi tahwi alaihim wayarzuquhum, ya, dan berikanlah wayarzuquhum, dan berikanlah minas samarati la'allahum yaskurun, dan berikanlah rizki dari tanam-tanaman, dari buah-buahan, agar mereka bersyukur. Sekarang Bu, dari doa ini Bu, siapa yang pernah umroh nggak pengen balik lagi? Pengen kan Bu? Yang sudah haji Bu, kemarin saya ya telepon-teleponan sama suami, sama ponakan yang kebetulan bareng. Lek, aku belum pulang aja rasanya pengen pulang itu, meninggalkan Mekah itu rasanya berat gitu. Karena ini doa Nabi Ibrahim Bu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah sebagian orang itu hatinya cinta, rindu, condong untuk apa? Untuk menjenguk, untuk datang ke Baitul Haram. Dan berikanlah rizki dari buah-buahan. Bu, di sana nggak ada pohon. Ibu kalau di sana pengen makan buah, seger mana sama di Jogja? Seger di sana Bu. Rasanya di Mekah itu nggak ada namanya buah busuk ya kan? Kalau kita di sini kan di pasar ya pilihan ya Bu ya, ada yang busuk ada yang enggak gitu ya. Maksudnya di sana Bu, buah melimpah tanpa ada pohon. Karena ini doa Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita umroh PHJ pengennya balik terus. Makanya ibu ini kuncinya Bu, kalau ke sana doanya jangan ya Allah semoga aku kembali lagi, jangan gitu doanya. Gimana doanya? Ya Allah, semoga aku bisa ke sini berkali-kali atau setiap tahun, diucapkan seperti itu. Nanti bisa balik lagi, ya, insya Allah. Kemudian ibu ditinggalkan di sana, kemudian dia balik ke Palestina. Ketika usianya ibu, saya lanjutkan. Nah ini, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni
insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, Bu, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab ibu, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang sabar. Masya Allah, Bu. Ini ada kisah, Bu. Wallahu alam ya, Bu ya. Ini ada kisah di sebuah kitab Al-Hikam, Bu. Jadi begini, Ibu. Ibrahim ini, Ibu, dulu sebelum punya anak, Bu, Ibrahim ini sering ditemui malaikat yang menjelma jadi manusia. Ini wallahu alam ya, Bu ya, kisah ya. Kemudian malaikat ini sering menguji Ibrahim, aku mau dikasih kambingmu, dikasih sapimu. Ibu-ibu ingat nggak ketika Nabi Ibrahim didatangi malaikat? Kemudian malaikat itu dimasakkan sapi kecil, ya, yang pernah dengar mantuk-mantuk, yang belum suatu saat saya ceritain. Jadi memang Ibrahim ini suka punya hewan-hewan ternak. Setelah itu ibu-ibu, malaikat tadi minta sama Ibrahim dikasih, asal kamu bertasbih. Kemudian malaikat ini bertasbih dengan suara yang indah, konon, Bu. Tasbih itu bacaan seperti apa, Bu? Subhanallah. Ya mungkin bisa subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin bisa seperti itu. Kemudian Ibu sering minta, suatu saat gini, Bu. Kamu kok baik sekali gitu sama Ibrahim. Kalau untuk Allah, anak pun akan saya kasihkan, gitu, Bu. Ini Ibrahim belum punya anak. Oleh sebab itu, ibu-ibu, doanya tadi Robbi habli minas sholihin, kemudian ternyata punya anak dan anaknya sudah sampai usia balik. Ada kisah lagi, Bu. Ini tadi kan kalau untuk Allah anak saya kasihkan. Ada kisah lagi, Bu. Konon ibu-ibu, Ibrahim ini pernah diperjalankan rohnya itu ke alam malakut, ya, jadi di alam malaikat sana. Kemudian ibu-ibu sesampai di sana ibu-ibu, kemudian Allah tanya, ya ini kisah, Bu, ya Allahu alam. Jadi kisahnya yang melatar belakangi korban itu seperti itu. Dia bilang, wahai Ibrahim, itu di dunia sana kok banyak hambaku tidak mengenalku, gitu kan? Dia apalagi menyembahku, mengenalku ada tidak? Mereka malah berbuat kemusyrikan. Ibrahim jawabannya, Bu, bunuh aja ya Allah, gitu. Mereka kan engkau yang punya bumi, engkau yang menghidupkan, masa mereka nggak beriman, kau biarkan dibunuh aja, gitu. Lah, dari kisah ini, Ibu, ada dua kisah yang berbeda ini. Kemudian ditarik balik benang merahnya. Yang pertama, kisah ketika Nabi Ibrahim tadi belum punya anak, ya, Bu ya. Ketika punya anak kemudian diperintahkan Allah untuk menyembelih. Ini menguji, Bu. Karena tadi bilang apa? Bilang bahwa kalau untuk Allah anak saja akan saya korbankan. Akhirnya akhirnya ibu diingatkan sama Allah tentang kejadian ini. Bukankah kamu pernah ngomong bahwa untuk Allah kok sekarang kamu kok pakai mikir, gitu kan? Namanya juga nggak punya anak, Bu, lama nggak punya putra, anak baru semata wayang, Bu, umur balik, ya gitu kan, Bu. Akhirnya satu itu. Yang kedua, ibu, kisah yang kedua, Ibrahim tadi, ibu, kalau dia ada orang nggak taat sama Allah, dia suruh bunuh. Sekarang kamu tak kasih perintah untuk menyembelih, apakah kamu juga mau beralasan, gitu, Bu? Ini ada kisah yang melatar belakangi seperti itu, Bu. Akhirnya ya Ibrahim sami'na wa ata'na ya Allah. Akhirnya Ibrahim begitu, Bu. Akhirnya Ibrahim ridho bahwa dia memang harus anak yang dicintai itu rela untuk dikorbankan. Kemudian ibu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelepisnya untuk melaksanakan perintah Allah,
Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad shadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ini Bu, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian. Jadi Ibu, ketika Ibrahim Ibu bilang sama Ismail Ibu, dia satajiduni insyaallah, engkau akan dapati aku insyaallah ya Bu ya, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya Ibu Ismail bilang apa Ibu? Ya ayah, ketika engkau akan menyembelihku, benamkan mukaku di tanah. Ini Bu, ini haru Bu. Karena nanti kalau engkau melihat mataku, maka kamu tidak jadi menyembelihku. Yang kedua Ibu, wahai ayah, singsingkan bajumu. Nanti kalau ada darah yang muncrat ke bajumu, maka kalau ibu melihat, dia akan sedih selamanya. Kemudian yang ketiga Ibu, dan ikatlah kakiku. Nanti kalau aku kesakitan, biar aku tidak lari. Masya Allah Bu, pasrahnya seorang Ismail. Ibu, di dalam kisah ini Ibu, apa Bu hikmah yang diambil? Bahwa Bu, kita ini kan kita belum beriman ketika apa Bu? Kita belum mencintai Allah dan Rasul-Nya, lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada diri kita sendiri. Itu poinnya Bu. Di sini Ibu, Nabi Ibrahim Bu, yang tidak punya anak sampai usia konon 80 tahun, kalau 9 tahun, ketika punya anak Bu harus dikorbankan untuk Allah. Di sini ujian Bu, dia mau apa tidak. Untuk kita Bu yang mungkin banyak nikmat yang Allah berikan Bu, ternyata mungkin ketika dikorban, ya ketika kita ada waktu korban, apakah kita mau korban apa tidak, kita bisa belajar dari Ibrahim ini. Gitu ya Bu ya. Akhirnya Ibu ketika sudah apa yang dilakukan Ibrahim Bu, ketika sudah mengikat kakinya, maka wa fadainahu bi dzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu apa Bu? Seekor apa? Kambing. Ini Ibu yang menjadi sebagian ulama kita bahwa kalau kurban itu yang utama adalah kambing. Karena yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim itu kambing, walaupun sapi, unta juga boleh, ya. Yang penting bahimatul an'am itu hewan yang berkaki 4 dan turunannya. Ada kambing, ada apa namanya Bu? Sapi, ada unta, dan turunannya juga ada kerbau. Kalau di daerah saya tuh kerbau, daerah Kudus, Demak itu kerbau. Kalau nggak kerbau, di sana juga jarang orang jual sapi Bu. Ya doliannya ya kerbau itu, dan rasanya juga enak. Kalau nggak terbiasa mungkin nggak enak gitu ya. Jadi inilah Ibu, syariat yang kedua adalah pada masa siapa? Nabi Ibrahim. Sekarang yang ketiga, pas nanti jamnya. Yang ketiga Ibu, ini adalah pada masa Nabi Muhammad. Kapan disyariatkannya Bu? Disyariatkannya pada tahun 2 Hijriah. Nabi Ibu 13 tahun di Mekah, kemudian beliau disuruh hijrah oleh Allah ke Madinah, sampai pada waktu 2 tahun kemudian baru syariat kurban ini diperintahkan. Kalau 2 Hijriah itu berarti berbarengan dengan Perang Badar. Pernah dengar Bu? Perang Badar ini pada tahun 2 Hijriah. Nanti kisahnya Perang Badar lain lagi ya Bu ya. Kemudian Ibu, dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Kautsar ya Bu ya. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Nah, ini Bu. Jadi Ibu, ini adalah surat Al-Kautsar, perintah untuk berkurban. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Sungguh
ibu-ibu sekalian, Allah telah ngasih kita nikmat yang banyak. Bahkan ibu-ibu dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita disuruh menghitung-hitung nikmat Allah, Bu, tidak akan mampu. Dari kepala kaki coba dihitung. Mata bisa melihat. Kalau kita beli mata berapa? Bu, hidung bisa mencium. Kalau ibu-ibu nggak punya penciuman seperti waktu COVID, ini baunya enak apa nggak bisa. Mulut, Bu, Masya Allah, Bu, ibu, Masya Allah ya Bu ya. Kemarin saya habis jenguk seorang ustadz juga. Ya dia termasuk ya kenal baik gitu. Dia berdakwah ya kemana-mana, Bu. Subhanallah, Bu. Dia waktu itu nggak pernah sakit juga, tiba-tiba jatuh. Kemudian koma 1 minggu. Setelah koma, Bu, apa yang terjadi? Ya ini maksudnya supaya kita bersyukur. Apa yang terjadi, Bu, ketika dia siuman, Bu? Dia hanya bisa melihat, nggak bisa berbicara. Badannya yang separuh nggak bisa digerakkan. Makanya ibu-ibu, rezeki itu jangan dilihat hanya dolar, hanya uang ratusan juta, hanya uang-uang dan uang. Rezeki itu kesehatan kita, Bu. Itu yang paling luar biasa. Kalau kita sehat, Bu, mau ngaji bisa, mau makan enak bisa, mau pergi bisa. Kalau kita uang banyak nggak sehat mau apa? Coba. Ini, Bu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita disuruh menghitung-hitung nikmat Allah nggak akan mampu. Kita turun dari mana? Dari mulut sampai leher. Leher itu kalau seandainya ada orang yang bersuara tapi nggak jelas, ya nggak? Turun lagi ke kiri jantung. Ada orang yang pergi-pergi bawa uang di sini, Bu, 300 juta, ya nggak? 400 juta apa itu? Ring. Ada yang paru-parunya Masya Allah, Bu, nggak berfungsi. Ada juga yang apa, Bu, itu mulai hati, ada juga hati, Bu. Empedu kemarin ada juga, Bu, saudara saya empedunya diambil. Kalau sudah empedu diambil, Bu, fungsi empedu itu digantikan hati, Bu. Nggak boleh makan gorengan, coba. Panjenengan kalau poso bisa nggak makan gorengan? Ini nikmat, Bu, Masya Allah. Kalau gorengan itu wajib, kalau kurma itu sunnah katanya. Masya Allah. Gitu ya, Bu ya. Ini, Bu ya. Jadi ibu, ketika kita ibu ya disuruh Allah untuk melakukan ketaatan, supaya kita ikhlas, kita lihat nikmat-nikmat Allah, Bu, supaya kita apa? Sami'na wa ata'na, ya. Itu tadi, Bu. Jadi dalilnya adalah surat Al-Kautsar, bahwa kami ya Allah Muhammad sudah ngasih banyak nikmat. Maka fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Maksudnya salat itu salat Id, Bu. Kalau salat 5 waktu disyariatkannya di mana, Bu? Di Mekah. Ketika Khadijah habis wafat, Bu, dan juga Abdul Muthalib ya. Salah. Abdul Muthalib sama Abu Thalib. Abu Thalib sama Khadijah ini wafatnya beriringan, Bu. Allah pengen memberikan tasliyah. Tasliyah itu hiburan sama Nabi Muhammad, kemudian di Isra Mi'rajkan. Saat itulah ada perintah sholat. Tapi perintah korban pada tahun 2 Hijriah. Ada juga hadis, Bu, yang menerangkan tentang Nabi berkorban dengan 2 kambing kibas. Nabi Ibrahim tadi korbannya apa, Bu? Kambing. Nabi Muhammad berkorban dengan 2 kambing kibas. Beliau menyembelih sendiri dengan tangannya. Kemudian ibu-ibu menginjakkan kakinya di leher supaya nggak lari. Kemudian beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ini menjadi dalil, Bu, inilah diperintahkannya untuk berkorban. Sekarang ibu-ibu, apa fadilah korban? Ini ibu-ibu mungkin yang mau mencatat boleh. Yang pertama, ibu-ibu, mendapatkan pahala sunnah. Mayoritas ulama mengatakan korban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Tetapi sebagian ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena
Rasulullah pernah bahwa orang-orang yang tidak berkorban itu jangan mendekati tempat sholatku, gitu. Ini sebagian ulama mengartikan, menafsirkan bahwa kurban itu wajib. Tapi ibu-ibu, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali, hampir wajib gitu loh.